Kamu ingin cepat besar menjadi besar, terbesar. Dikontrakan rumah, Disewakan rumah 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruangan besar, cocok untuk dijadikan studio. Sangat strategis. Kapitalis harus terjaga di dunia ini. Karena hanya bisa bikin lagi, karena hanya bisa bikin lagi. Merdeka, 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 merdeka. Kami budak-budak yang bisa kita buatnya. Kalau terkait prosesnya yang pasti ini ya, banyak kemudian dari berlima orang ini diskusi ya mengenai gagasan apa yang kemudian mau dibentuk gitu loh, mau disampaikan melalui pertunjukan itu. Dari awal mula gagasan itu sebenarnya muncul dari beberapa pengalaman teman-teman dan kajian teori teman-teman begitu ya. Di mana pada waktu itu ada beberapa teman-teman kayak misalkan Oza, kemudian Teguh, dan Mirul Sabri ini menemukan satu pembahasan mengenai media sosial ya. Dan media sosial di situ lebih spesifiknya sih Instagram. Hingga ke dalam inti, hingga ke dalam inti. Kami ketika membaca Instagram, kami menemukan sebuah kesepakatan opini publik, kemudian juga termasuk keseragaman opini publik atas sesuatu di dalam media sosial. Seperti standar kecantikan, kemudian idealisasi terhadap sesuatu yang diterima dan disepakati oleh orang kebanyakan. Itu kami baca melalui respon netizen terhadap suatu konten. Ketika ada yang cantik tapi seringnya adalah berbuat salah, kemudian netizen semacam menyindir gitu, terus penyindiran itu rupanya ada yang disepakati, ada yang enggak disepakati, yang kemudian pada akhirnya menuju pada sebuah identitas yang dibangun oleh netizen. Nah, identitas itu kemudian dipertanyakan kembali apakah identitas di dalam media sosial itu lebih banyak diintervensi oleh opini publik atau sebenarnya kita bisa dengan otoritas kita sendiri untuk membangun identitas kita di dalam media sosial. Captionnya pakai aku, Kak. Jadi ini aku bersepeda di pagi hari bersama pacar. Bersepeda. Ya, aku bersepeda di pagi hari bersama pacar menuju masa depan. Dari situ kita coba pecah lagi ke kira-kira lebih mau ke arah mana gitu. Akhirnya dari standar ideal, terus ke lifestyle, terus ada marginalisasi, terus ada politik gitu. Dari situ kita coba untuk cari konten-konten yang seperti itu gitu loh. Dengan kategori seperti itu kita cari, terus itu jadi bahan referensi kita untuk naskah, terus ada untuk bentuk juga, baru kita coba untuk explore lagi kayak gitu, lebih jauhnya kayak gitu. Di sisi lain kita membedah satu misalkan akun-akun tertentu yang kemudian juga membedah
dari persoalan-persoalan pribadi teman-teman pengguna user ini, terutama berlima orang ini. Misalkan kayak Sabri mengalami semacam distorsi pemikiran gitu. Setelah misalkan melihat satu akun contoh game cantik misalkan. Pada awalnya yang biasa aja, tapi karena melihat itu, dia mengalami distorsi bahwa mengalami keminderan misalkan. Kamu mudik kapan sih? Ternyata aku nggak cocok ya, aku nggak ganteng nih kalau melihat misalkan akun cantik gitu. Aku sendiri pengalamanku misalkan dalam satu satu akun tertentu misalkan ada yang melihat ini kok orang repost terus gitu. Nah terus identitas akun ini apa gitu. Kayak semacam itu sih, lebih ke sana. Jadi ada dua pembedahan juga ya. Misalkan ada yang akun tertentu dan refleksi dari teman-teman juga gitu. Kita sangat intens gitu menggunakan Instagram sebagai apa ya, mungkin sebagai hiburan atau sebagai bisa portofolio dan lain sebagainya. Itu mungkin yang mendasari kita untuk menyepakati daripada apps-apps lain. Dan ya di Instagram itu saya pikir komplit gitu. Di sana banyak informasi yang cukup ya update, walaupun di sosial media lain juga update gitu. Menurut saya orang-orang lebih familiar memakai apps Instagram. Saya mengamati gitu, teman-teman saya hampir semua mempunyai Instagram gitu. Itu juga salah satu menjadi pertimbangan yang kuat. Kalau aku sendiri lah, setiap bangun tidur main Instagram, terus nanti ngopo sidik buka Instagram lagi. Terus di sela-sela aktivitas yang melelahkan buka Instagram. Kayak kita tuh punya kehidupan di situ. Semacam jadi kayak kebutuhan pokok. Nah, nggak buka Instagram itu gatel gitu kan. Ya secara tidak langsung kan itu menjadi representatif hidup kita itu di dunia nyata. Menurut saya ya, itu hal yang cukup cocok membicarakan identitas kita di Instagram. Walaupun orang lain juga nggak tahu kan menilai kita seperti apa. Malah justru yang itu mau kita pertanyakan, siapa sebenarnya kita ya. Aku capek kalau setiap hari harus mengikuti orang lain. Tetap kita mengambil analogi Instagram, ada logika-logika yang kita masukkan ke dalam proses pencarian bentuk itu. Nah, kontennya itu berangkat dari tabungan gagasan-gagasan kita pas di awal tadi. Nggak semuanya bisa jadi topik inti, tapi itu semua bisa dimasukkan ke dalam konten tadi. Nah, situ ketika udah dapat apa yang mau dibicarakan atau menentukan babak, nah kita tinggal mencari bentuk yang representasi dari itu semua. Kita meminjamkan logika, tapi juga kita samarkan. Yang ditampilkan secara banal ya, kayak kita menghadirkan explore di pertunjukan kita. Kita menghadirkan timeline di Instagram, respon-respon. Kita menghadirkan dampak-dampak ketika orang setelah menyetujui postingan tersebut atau bahkan mempertanyakan atau apa. Kita menghadirkan itu semua secara dalam logika pertunjukan. Bumi itu anugerah dari Tuhan. Bukan sebuah musibah. Sebenarnya mengenai Manusia yang alih media ya, dari yang misalkan pertunjukan secara konvensional, misalkan live atau offline ya katakannya begitu. Yang pertama jelas ya, ngomongin pertunjukan punya sisi, misalkan ketika menghadiri satu pertunjukan live langsung dengan pemainnya atau dengan penontonnya, itu semacam ini ya, ada atmosfer energi yang cukup gitu dan kuat gitu dibandingkan misalkan dengan satu pertunjukan yang dialih mediakan kayak misalkan digital begitu. Tapi kalau yang digital ini orang di rumah aja bisa melihat itu gitu, dan justru menjadi satu ini ya, satu kesempatan ini, apalagi ya sekarang lagi masa pandemi begitu kan.
Tapi ya memang ini adalah salah satu ini juga ya, salah satu media yang cukup efektif untuk sekarang ya. Moderator paling atas di bumi bukanlah hewan buas, Tehato, kui muncak lagi. tapi manusia. Bagi saya yang backgroundnya seni rupa, tentu saja belajar Manusia banyak yang hal ya tidak seperti hewan. tentang bagaimana mengalih mediakan medium pertunjukan yang luring ke daring seperti itu. Dan ya itu kemudian bisa menjadi salah satu metode juga buat saya ketika menampilkan karya dua dimensi, karya rupa ke media digital, mengalih mediakan itu. Tentu saja kami punya keinginan buat bertemu dengan publik secara langsung, begitu. Dan tentunya ketika kami punya keinginan tersebut bisa dengan strategi yang lain. Tapi kemudian ketika ini pertunjukannya daring gitu, alih media, kami lebih banyak berorientasi pada bagaimana ini terbentuk, bagaimana ini kemudian dipresentasikan dalam bentuk digital, itu sih. Arahnya ke sana, begitu. Work in progress 70%. Hashtag art gallery, art contemporary, painting of the day. Kalau aku ngelihat alih media itu cukup menjadi alternatif ya. Cuma bagaimana kita menyalurkan emosi, karena menonton secara langsung dan online itu kan beda ya. Cuma di sini dalam proses ini kita coba untuk menawarkan angle atau bentuk-bentuk yang bisa mendukung gagasan kita kayak gitu loh. Dari mungkin detail-detailnya gitu loh. Terus poin-poin yang oh ini loh yang harus kita sampein kayak gitu. Yang ini yang harus kita tebelin kayak gitu. Itu lebih apa ya? Lebih kita mainin gitu. Proses-proses yang kayak gitu, cara-cara yang kayak gitu. Mungkin dengan adanya alih media itu kita bisa keluar sejenak gitu. Bisa keluar sejenak dari format pertunjukan gitu loh, yang kadang kita masih mencoba membawa format pertunjukan ke dalam alih media. Itu menurut aku itu sih sulit ya, karena ditonton menggunakan handphone atau gadget lain itu sulit. Bri, nanti kalau udah kaya Ya tentu ada sisi-sisi yang hilang ketika kita tidak bisa menunjukkan karya kita secara live, secara langsung. Kayak ada atmosfer yang seharusnya ada itu jadi agak kurang ya. Tapi dengan dibantu alih media video atau film atau apapun ya, itu justru juga bisa memperkuat juga gitu. Ketika kita tidak bisa melihat bentuk secara detail, tapi dengan bantuan kamera itu bisa melihat secara detail, terus angle-angle-nya lebih jelas. Proses alih media kan ketika udah jadi kita bisa mengulang lihat lagi untuk mencerna itu. Justru di situ ada hal yang mengenakan penonton gitu. Ketika tidak bisa memahami sesuatu, dia bisa mereka ulang atau bisa diulang lagi nontonnya. Di Belantara Tagar ini sebenarnya kita membawa kegelisahan gitu, membawa pertanyaan-pertanyaan. Ya siapakah kita di Instagram itu?